Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aisyah Hafiz dengan NPM 4524210131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar metode numerik saya yang berjudul Estimasi Kumulatif Total Kasus COVID-19 pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 menggunakan metode Lagrange. Penelitian ini berfokus pada peran metode interpolasi numerik untuk melakukan rekonstruksi data kesehatan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pada penelitian ini yang berakar dari krisis kesehatan global terbesar abad ini, yaitu pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang berawal dari Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus ini menyebar dengan eksponensial melalui droplet. Dampak nyata dari pandemi ini tidak hanya melumpuhkan fasilitas kesehatan karena lonjakan pasien, melainkan juga memicu kontraksi ekonomi makro global dan memaksa pembatasan aktivitas sosial secara masif demi mencegah runtuhnya sistem kesehatan, menurut Vermonte dan Wicaksono. Di sini, kasus pertama COVID-19 di DKI Jakarta itu menjadi epicentrum awal di Indonesia, di mana kasus pertama terkonfirmasi pada 1 Maret 2020 dari klaster acara dansa di Kemang. Dinamika paling krusial terjadi pada pertengahan tahun 2021, di mana Jakarta dihantam gelombang kedua akibat masuknya varian baru bernama Delta. Angka kasus harian meroket secara eksponensial hingga mencapai puluhan ribu kasus per hari pada periode bulan Juni hingga Juli tahun 2021, menjadikan barometer utama penanganan pandemi nasional, menurut Pangaribuan dan Munandar. Tujuan pemilihan kasus ini itu karena pemilihan data total kumulatif dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian karakteristik matematis dan relevansi kebijakan publik. Secara matematis, data kumulatif memiliki sifat monotonik naik, di mana variabel nilai akan selalu bertambah atau minimal konstan dari waktu ke waktu, dan tidak akan pernah mengalami penurunan. Dalam pemodelan numerik, sifat data yang konsisten sangat menguntungkan bagi metode Lagrange. Tren data yang stabil ini memastikan kurva polinomial yang dibentuk oleh Lagrange bergerak secara halus, sekaligus meminimalkan risiko terjadinya osilasi liar di ujung interval. Dengan demikian, akurasi estimasi dapat dioptimalkan dengan nilai error yang sangat minim. Di sini adalah data yang digunakan oleh saya, itu data yang diketahuinya, dan di sini data yang akan saya hitung. Selanjutnya, saya akan membahas untuk rumus Lagrange-nya terlebih dahulu. Metode interpolasi Lagrange ini merupakan salah satu teknik dalam analisis numerik yang dirancang untuk memperkirakan nilai suatu fungsi di titik-titik yang tidak tersedia datanya. Prinsip dasarnya adalah membentuk sebuah fungsi polinomial atau yang lebih kita kenal sebagai suku banyak, yang secara spesifik dibentuk agar melewati seluruh titik data yang telah diketahui. Dengan kata lain, metode ini tidak menebak-nebak secara sembarang, tetapi membangun kurva yang presisi di setiap titik acuan yang kita miliki. Setelah kurva ini terbentuk, kita dapat menggunakannya untuk menghitung perkiraan nilai di antara titik-titik tersebut. Di sini adalah rumus dasarnya. Saya akan jelaskan untuk fnx ini adalah hasil perkiraannya. Dan di sini ada lambang sigma yang artinya itu penjumlahan. Kita akan menjumlahkan semua suku dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Nah, untuk
LIX-nya itu adalah bobot atau faktor pengali untuk setiap titik data. Bobot ini yang akan menentukan seberapa besar pengaruh setiap titik data terhadap hasil akhirnya. Dan untuk FXI-nya itu adalah nilai data yang sudah kita ketahui pada titik XI. Ini adalah data kita. Nah, selanjutnya ini adalah rumus yang akan saya pakai di Excel. Rumus ini terdiri dari beberapa banyak suku. Jumlah suku sama dengan jumlah titik yang kita miliki. Setiap suku mewakili satu titik data. Sebagai contoh, di sini FXS untuk menghitung pengaruh dari titik data pertama yaitu F0. Jadi di pembilangnya kita akan mengalihkan X dikurang X1 dikali X dikurang X2 dan seterusnya. Lalu kita bagi dengan penyebutnya itu X0 dikurang X1 dikali X0 dikurang X2 dan seterusnya, lalu dikalikan dengan F0-nya sendiri. Lalu dijumlah dengan X dikurang X0 dikali X dikurang X2 dan seterusnya, lalu dibagi dengan X1 dikurang X0 dikali dengan X1 dikurang X2 dan seterusnya, lalu dikali F1. Nah, polanya ini selalu berulang untuk titik data yang akan kita cari. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengimplementasikan di Excel. Nah, ini adalah data yang saya ambil dari platform Kaggle, tepatnya dari dataset yang berjudul COVID-19 Indonesia Dataset, yang dikelola oleh Hendratno. Data ini merupakan kumpulan data resmi yang bersumber dari berbagai instansi pemerintah, yaitu covid19.go.id, lalu Kementerian Dalam Negeri, lalu Badan Pusat Statistik, dan BNPB. Nah, di sini untuk datanya adalah data perharinya yang terkena kasus COVID. Dimulai dari tahun 2020 bulan Maret tanggal 1. Nah, di sini ada bulannya, lalu ada lokasinya, dan di sini ada data kasus terbaru, lalu data kematian terbaru, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini adalah data yang saya pilih. Karena tadi datanya itu merupakan data harian, karena saya ingin menghitung untuk per bulannya, jadi saya ambil data per bulannya. Di sini saya ambil dari tahun 2021, dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, di sini yang saya ambil itu bulannya, lalu lokasinya saya pilih untuk DKI Jakarta. Dan untuk perhitungannya saya pilih untuk total kasus per bulan. Nah, kita lanjut untuk perhitungan metode Lagrange-nya. Di sini adalah data yang akan kita hitung dari bulan Januari hingga Desember, lalu ini adalah total kasusnya per bulan, dan ini adalah visualisasi awalnya dari data asli. Nah, di sini kita lanjut untuk menghitung estimasi total kasusnya. Nah, di sini saya akan menghitung untuk estimasi total kasus pada bulan Maret, bulan Juni, dan bulan Oktober. Jadi, langkah-langkahnya itu, untuk bulan Maret, bulan Juni, dan bulan Oktober, datanya kita hilangkan terlebih dahulu, lalu kita buat lagi di sini bulannya pada bulan Januari, bulan Februari, lalu Maretnya kita hilangkan, langsung bulan April, bulan Mei, dan Juninya juga kita hilangkan, jadi langsung bulan Juli, Agustus, September, Oktobernya juga hilang, lalu lanjut November dan Desember. Nah, untuk perhitungannya, itu di N itu adalah
angkanya. Jadi di sini totalnya adalah 9 bulan. Jadi untuk angka 1 ini Januari dan sampai ke 9 ini Desember. Dan untuk X-nya ini adalah angka pada bulan tersebut. Jadi untuk Januari ini adalah bulan pertama, maka dia angkanya 1. Untuk Februari itu angkanya 2, dan karena ini langsung bulan April, April itu bulan keempat, maka kita tulis 4, dan lain sebagainya. Dan di sini fx-nya itu adalah total kasusnya. Lanjut untuk perhitungannya, di sini kita buat lagi dari rumusnya ini untuk perhitungannya seperti ini. Nah, kita hitung terlebih dahulu untuk bulan Maret, estimasi bulan Maret. Karena Maret itu adalah bulan ketiga, maka kita tulis di sini bulan ketiga gitu. Nah, untuk perhitungan pertama ini adalah bulan Januari, yaitu bulan ke-1. Perhitungannya ini seperti yang tadi kita ketahui di rumus dasar. Di sini itu X dikurang X1, X dikurang X2, dan lain sebagainya, lalu dikalikan dengan F0, maka cara di sini pun sama. Yang pertama itu kita kita kurangkan dulu B36 dikurang B25. B36 ini adalah angka bulan tersebut dikurang dengan B25. B25 ini adalah angka bulan Februari, yaitu 2. Kenapa kita menghitung langsung dari bulan Februari? Karena kita akan mencari total estimasi untuk bulan Januari. Jadi seperti yang dirumus, karena kita akan mencarinya itu nilai angka 1, maka angka 1-nya ini bukan kita hitung di pembilang, melainkan di penyebutnya. Gitu. Jadi di sini kita hitung 3 dikurang 2, lalu dikalikan dengan 3 dikurang 4, dan lain sebagainya, sampai ke 3 dikurang 12. Lalu, kita akan bagi di sini dengan penyebutnya. Penyebutnya itu, karena ini bulan Januari, maka penyebutnya itu B24. B24 itu 1. 1 dikurang dengan sama, dikurangnya itu dengan angka yang sama. B25 itu dikurang dengan 2, dan lain sebagainya, lalu dikalikan lagi dengan C24. C24 ini adalah hasil totalnya pada bulan Januari. Sehingga hasil yang didapatkan yaitu segini. Dan untuk bulan berikutnya juga sama rumusnya. Karena ini bulan kedua, maka kita hitung dari 3 dikurang 1, lalu 3 dikurang 4, 2-nya ini kita skip, lalu untuk di penyebutnya, baru kita hitung lagi di B25 dikurang dengan B24, lalu dikali B25 dikurang dengan B26, dan lain sebagainya. Caranya sama. Dan setelah itu, kita hitung totalnya. Cara menghitungnya itu dengan kita mengalihkan ini semua. Kita sum. Maka hasilnya itu 52.000. Nah, untuk bulan Juni juga sama. Caranya masih sangat sama dengan sebelumnya. Untuk hasilnya juga masih sama seperti ini. Untuk bulan Oktober juga masih sama. Nah, di sini kita lihat hasil perhitungan dari data asli dengan data estimasinya. Di sini untuk bulan Maret, untuk data aslinya itu bernilai 38.000, untuk estimasinya itu berada di 52.000. Nah, untuk bulan Juninya, untuk data asli itu 54.000, sedangkan
di estimasi ini angkanya 63.000 dan untuk Oktober juga dari 86.000 menjadi 92.000. Dan ini adalah hasil visualisasi data asli yang warna biru dengan data estimasi yang warna oranye. Dilihat di sini ada kelonjakan datanya itu pada bulan Maret. Namun di bulan Juni dan di bulan Oktober itu peningkatannya tidak terlalu beda jauh. Jadi lonjakannya yang paling tinggi ini pada bulan Maret. Nah, di sini saya juga membuat perhitungan untuk contoh lain. Di sini saya mengganti bulannya yang awalnya bulan Maret, saya ganti menjadi bulan April. Namun perhitungannya masih sangat sama seperti sebelumnya, hanya angka-angkanya saja yang diubah. Karena kita tadi menghilangkan bulan Maret, sekarang kita akan menghilangkan bulan April. Jadi April kita ubah jadi Maret. Dan totalnya juga pada bulan Maret. Nah, di sini kita akan menghitung untuk pada bulan April, caranya masih sangat sama dengan yang sebelumnya. Dan totalnya ini 32.000, masih sama. Nah, di hasil data asli dan data estimasinya yang ada perubahan. Di sini untuk bulan April yang awalnya 40.000 itu menjadi 32.000 di estimasinya. Dan untuk bulan Juni dari 54.000 menjadi 65.000 dan di bulan Oktober dari 86.000 menjadi 90.000. Di sini kita lihat hasil visualisasinya malah turun ya. Dia hasil estimasinya ini dibandingkan data asli malah lebih rendah. Dan untuk di bulan Juni dan juga Oktober ini masih lebih tinggi di estimasi. Nah, ini saya juga buat ketika yang saya ubah itu di bulan Juli. Jadi di sini tetap bulan April dan bulan Oktober, namun Julinya yang saya ganti. Nah, ini untuk hasilnya itu di April jaraknya beda tipis. Untuk data aslinya ini di 40.000, di sini 39.000. Dan untuk bulan Juli ini lonjakannya lumayan, dari 81 menjadi di estimasi ini 71.000. Nah, di bulan Oktober dari 86 menjadi 80. Di sini justru hasil visualisasinya malah menurun ya. Nah, jadi ini adalah perbedaannya. Untuk di bulan Maret, Juni, dan Oktober hasilnya ini melonjak lebih tinggi dibanding data asli. Untuk di bulan kedua ini yang Aprilnya saya ubah, ini malah ada yang lebih rendah hasil estimasinya. Dan untuk di bulan yang saya ganti itu bulan Juli, itu angka estimasinya lebih rendah semua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk implementasi di Octave-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi interpolasi Lagrange menggunakan Octave. Kode ini digunakan untuk memperkirakan jumlah kasus COVID-19 pada bulan-bulan yang datanya tidak diketahui. Untuk perhitungan yang pertama ini, data yang tidak diketahui adalah bulan Maret, Juni, dan juga bulan Oktober. Nah, untuk pertama, kita definisikan data basis yang digunakan untuk perhitungan. Data ini terdiri dari 9 bulan yang sudah diketahui, seperti X sama dengan 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, dan 12. Ini data yang sudah kita ketahui.
Dan untuk Y ini adalah total kasusnya. Di sini ada data-datanya. Nah, untuk bagian kedua, itu daftar bulan target eliminasi. Nah, di sini kita menentukan bulan-bulan yang ingin kita estimasikan, yaitu bulan 3, bulan 6, dan bulan 10. Kita juga menyiapkan variabel untuk menyimpan hasil estimasinya pada bagian sini. Nah, yang ketiga ini kita akan melakukan looping. Looping yang pertama itu pada berjalan untuk setiap bulan target. Di dalamnya ada loop kedua yang menghitung bobot L untuk setiap titik data. Bobot L dihitung untuk mengalihkan L dikali X target dikurang XJ dibagi dengan XI dikurang dengan XJ. Lalu setelah bobot didapatkan, lalu kita kalikan dengan XI. Dan kita tambahkan ke total. Untuk hasil akhirnya, ini kita akan simpan dan kita cetak. Nah, untuk selanjutnya, itu di bagian keempat adalah setelah kita mendapatkan hasil estimasinya, kita siapkan untuk visualisasi datanya. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu data asli lengkapnya, yaitu 12 bulan. Jadi dari bulan pertama hingga bulan 12. Data ini kita ambil dari Excel tadi ya. Nah, kita masukkan juga untuk total kasusnya tadi. Nah, di sini kita pakai data aslinya semuanya dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, setelah itu di sini kita buat estimasi gabungannya. Di sini ada estimasi full 12 bulan. Lalu kita mengurutkan menggunakan array untuk estimasi dari bulan 1 hingga bulan 12. Setelah itu baru kita plotting grafiknya. Kita plotting grafik antara perbandingan estimasi dengan data aslinya. Di sini untuk garis birunya itu merupakan data asli, dan untuk garis merahnya ini adalah data estimasinya. Nah, coba kita run. Ini adalah hasil visualisasi Octave-nya. Ketika kita bandingkan dengan yang di Excel, kita lihat. Ini hasilnya sama. Bisa dilihat di sini untuk hasil visualisasinya itu sama. Nah, untuk perhitungan selanjutnya di Octave juga sama. Yang ini untuk bulan yang bulan 4, bulan 6, dan bulan 10 untuk estimasinya. Kita run. Ini untuk hasil visualisasinya. Kita bandingkan dengan yang di Excel ya. Nah, di sini juga hasilnya sama. Dan untuk perhitungan yang ketiga, itu pada estimasinya itu untuk di bulan 4, bulan 7, dan bulan 10. Kita run juga. Dan ini adalah hasil visualisasinya. Kita samakan dengan yang di Excel. Nah, bisa dilihat hasilnya sama.
Oke, saya akan jelaskan. Saya melakukan 3 skenario perhitungan ini untuk data yang berbeda, untuk data bulan yang berbeda. Skenario pertama itu untuk menghilangkan bulan ketiga dan bulan 6 dan bulan 10, itu eh, jika diperhatikan, di sini semua jaraknya itu acak, intervalnya itu tidak sama. Saya melakukan ini pertama karena ini sangat cocok untuk data lapangan. Jadi saya mengambil perhitungan ini karena sesuai dengan realita lapangannya. Saat terjadi krisis pandemi COVID-19, masalah kekosongan data akibat keterlambatan pelaporan atau server down ini tidak pernah terjadi secara teratur. Misalnya, tepat tiap 3 bulan sekali, data bisa hilang kapan saja. Skenario interval tidak sama ini adalah cerminan masalah dunia nyata. Kedua, saya membuktikan kehebatan utama untuk metode Lagrange ini. Berbeda dengan metode lainnya yang mewajibkan jarak antar titik data harus sama persis, metode Lagrange sama sekali tidak terpengaruh oleh interval waktu yang berantakan. Untuk rumus bobot Lagrange akan menyesuaikan jarak masing-masing titik secara individual. Selanjutnya, alasan saya memilih 3 variasi hitungan ini adalah untuk mengetes sensitivitas dan ketangguhan rumus Lagrange-nya sendiri. Strategi ini saya sengaja menggeser bulan satu persatu bergantian, seperti contohnya di bulan Maret, saya bergeser menjadi perhitungannya di bulan April, lalu di bulan Juninya saya geser menjadi bulan Juli. Nah, pergeseran ini sangat cocok ditaruh di area kritis, yaitu pada masa transisi dan puncak ledakan varian Delta pada bulan Juni dan bulan Juli tahun 2021. Saya ingin membuktikan bahwa pendekatan komparatif ini tidak hanya membuktikan terhadap metode interval acak, melainkan secara teoritis menguji apakah perubahan posisi simpul di area kritis tersebut akan memicu osilasi liar atau tidak, sehingga memberikan pembuktian yang valid mengenai tingkat akurasi dalam merekonstruksi data runtunan waktu kesehatan. Jadi 3 variasi skenario yang saya buat ini adalah cara saya untuk membuktikan model ini telah teruji di kondisi ekstrim dunia nyata dan bukan sekedar hanya angka asal saja. Ini adalah data yang tadi saya pilih dan ini visualisasinya. Lalu ini hasil perhitungannya pada bulan Maret, Juni, dan Oktober, dan ini data estimasinya. Lalu ini untuk diagram perhitungan pada bulan estimasi Maret, Juni, dan juga Oktober. Lalu ini untuk visualisasi di Octave-nya. Dan sekian dari presentasi saya. Untuk kesimpulan dari studi kasus saya, itu metode interpolasi Lagrange berhasil ditetapkan untuk mengestimasi total kasus kumulatif COVID-19 di DKI Jakarta pada tahun 2021. Dengan 9 titik data basis, diperoleh estimasi untuk 3 bulan target yang nilainya konsisten dengan tren data secara keseluruhan. Pemilihan data kumulatif yang bersifat monotonik naik terbukti tepat karena meminimalkan risiko osilasi liar pada kurva interpolasi.
Grafik perbandingan menunjukkan bahwa kurva estimasi berhasil melewati semua titik data basis dengan akurat. Dengan demikian, metode Lagrange terbukti menjadi solusi numerik yang sederhana, presisi, dan efektif untuk rekonstruksi data kesehatan masyarakat. Hasil ini dapat menjadi dasar perencanaan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi. Dan ini adalah beberapa referensi saya, ada 3. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.